Selamat siang, Mbak. Saya mau nunggu obat. Baik Mbak, ditunggu sebentar ya. Nanti ke ruang konsultasi ya Mbak. Oke, siap, Mbak. Dengan pasien Sulis? Iya, Mbak. Saya kakaknya yang merawat Sulis di rumah. Baik Mbak, silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hikmat Lusna, apoteker di rumah sakit ini. Untuk mendapatkan keberhasilan pengobatan, pasien perlu menggunakan obat dengan benar. Apakah Mbak memiliki waktu sekitar 5 menit untuk mendapatkan penjelasan mengenai obat ini? Iya, Mbak. Boleh, silakan. Apakah dokter sudah berikan informasi mengenai obat ini? Belum, Mbak. Dokter hanya mengatakan kepada pasien bahwa pasien mendapatkan 3 obat untuk mengatasi keluhan setelah operasi. Apakah dokter sudah berikan penjelasan tentang cara pemakaian obat ini? Belum juga, Mbak. Lalu, apakah dokter sudah menjelaskan tentang hasil dan efek samping dari obat ini? Belum juga, Mbak. Jadi, apa yang dirasakan pasien setelah melakukan operasi patah tulang? Katanya sih masih sakit di bagian bekas operasinya. Apakah pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan? Oh, tidak, Mbak. Adik saya tidak pernah memiliki alergi obat maupun makanan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan harapan dari pengobatan ini. Jadi, tujuannya untuk meringankan rasa sakit atau nyeri setelah operasi, dan harapannya pasien segera pulih dari efek operasi. Ya, jadi pasien mendapatkan 3 macam obat. Yang pertama, celecoxib digunakan untuk mengatasi nyeri, diminum 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian yang kedua, methylprednisolon digunakan untuk mengurangi peradangan, diminum pada hari 1 sampai ke 5 2 kali sehari 2 tablet. Kemudian pada hari ke-6 sampai ke-10 2 kali sehari 1 tablet saja. Dan yang ketiga, diethylcholine spray merupakan obat bius untuk menghilangkan rasa sakit pada bekas operasi. Digunakan dengan cara disemprotkan 30 cm dari permukaan kulit sampai terbentuk permukaan putih halus. Gunakan pada saat pasien merasa sangat nyeri saja. Saya mau bertanya, Mbak, untuk pemakaian 2 kali sehari itu pembagian jamnya bagaimana ya? Jadi begini Mbak, misal pasien minum obat jam 7 pagi, minum lagi jam 7 malam, seperti itu Mbak. Saya buatkan jadwal untuk pasien agar memudahkan ya Mbak. Jadi obat yang celecoxib ini diminum pada jam 7 pagi dan jam 7 malam. Kemudian yang methylprednisolon ini diminum pada jam 9 pagi dan jam 9 malam. Obat ini harus diberi jeda ya Mbak untuk menghindari efek samping di lambung. Kemudian juga harus diminum setelah makan untuk mengurangi efek samping ketidaknyamanan di lambung. Diusahakan pasien minum obatnya di jam yang sama untuk menghindari kelupaan. Apakah pasien kesulitan untuk mengikuti jadwal ini? Tidak, Mbak. Adik saya akan meminumnya tepat waktu. Lalu apa yang harus saya lakukan jika adik saya lupa minum obatnya, Mbak? Ya, jadi jika pasien baru ingat 2 jam sebelum dosis berikutnya jangan diminum. Tunggulah dosis berikutnya dengan meminum 1 tablet saja. Jangan meminum obat 2 kali lipat. Oh, oke, Mbak. Baik. Lalu apa yang harus dihindari, Mbak, saat pemakaian obat ini? Jadi hindari penggunaan obat bersama dengan alkohol agar tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan. Pasien juga dapat mengkompres bekas operasi dengan air hangat. Olahraga ringan di rumah, pasien juga harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi protein seperti susu, tahu, telur, oat, dan kacang. Oh, baik, Mbak. Nanti akan saya sampaikan ke adik saya agar pengobatannya cepat pulih. Ya Mbak, jadi untuk penyimpanan obatnya harus disimpan pada suhu kamar, terlindung bercahaya, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya Mbak. Baik, Mbak. Dan misal obatnya sudah habis tapi pasien masih merasa nyeri, pasien dapat kembali konsultasi ke dokter dan usahakan pasien untuk istirahat yang cukup dan jangan stres. Apakah Mbak sudah memahami penjelasan dari saya? Jika sudah, bisa minta tolong untuk diulangi kembali penjelasan dari saya. Jadi, adik saya mendapatkan 3 obat. Itu yang pertama ada obat celecoxib untuk mengatasi rasa nyeri, diminum 2 kali sehari, yaitu 12 jam sekali 1 tablet selama 5 hari. Untuk obat yang kedua ada obat methylprednisolon untuk mengurangi peradangan, diminum pada hari ke-1 sampai 5 2 kali sehari, yaitu 12 jam sekali 2 tablet. Dan untuk hari ke-6 sampai hari 10-nya 2 kali sehari, yaitu 12 jam sekali 1 tablet saja. Terus yang ketiga ada ethylcholine spray. Ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada bekas operasi
Digunakan dengan cara disemprotkan dengan jarak 30 cm dari permukaan kulit sampai terbentuknya lapisan putih halus. Digunakan pada saat nyeri saja. Obat-obatan tersebut digunakan setelah makan untuk menghindari efek samping pada lambung. Lalu penyimpanannya disimpan pada suhu kamar dan terhindar dari cahaya matahari secara langsung, serta hindari dari jangkauan anak-anak. Saya dapat melakukan kompres pada bekas operasi adik saya, lalu menyarankannya untuk olahraga ringan di rumah. Setelah itu saya menyarankan adik saya juga untuk makan dan minum minuman yang tinggi protein seperti tahu, tempe, oats, susu, dan lain-lain, serta istirahat yang cukup untuk menghindari stres. Seperti itu kan, Mbak? Ya, benar sekali, Mbak. Jangan berikan obat-obatan ini kepada orang yang memiliki gejala yang sama, karena jika tidak cocok akan berakibat fatal. Ini saya berikan kartu minum obat mandiri dan kartu obat khusus. Jadi kartu minum obat mandiri ini diminum setelah pasien meminum obat. Mbak bisa mengisi tanggal dan melakukan centang pada kotaknya. Kemudian untuk kartu obat khusus diisi setelah pasien menggunakan obat etil klorid spray. Untuk cara pengisiannya sama seperti kartu minum obat, ditulis tanggal dan jangan lupa ditulis jamnya. Jika ada keluhan, Mbak bisa tuliskan di kolom paling kanan ini. Apakah Mbak kesulitan untuk mengisinya? Dan Mbak, saya mengerti cara mengisinya, dan ini juga berguna untuk adik saya agar meminum obat tepat waktu. Ya. Baik Mbak, apakah ada pertanyaan yang belum Mbak pahami? Saya rasa cukup. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Semoga pasiennya lekas sembuh ya Mbak. Jangan ragu-ragu menghubungi kami jika mengalami kesulitan dalam pengobatan ini.